Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Ibadah ini disiarkan secara daring melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu Jakarta. Ibadah keluarga ini kita akan menghayati dan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Diaken Franky D. Tumanduk dengan tema Doa Minta Tolong kepada Tuhan. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 17 ayat 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami kekuatan, kesehatan untuk melakukan pekerjaan dan mencari nafkah pada hari ini. Kami juga mau bersyukur untuk kesempatan malam ini. Engkau menghimpun kami di rumah masing-masing bersama keluarga kami untuk memuji, memuliakan, dan mendengar serta belajar menghayati kebesaran firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak sujud di hadapan-Mu, bersekutu dengan-Mu. Kami serahkan ibadah malam ini dalam tangan kasih-Mu. Amin. Mari kita bermazmur dengan berbalas-balasan dari Mazmur 70 ayat 5 sampai 6. Untuk yang tercetak keluar, saya yang akan membaca, dan untuk yang tercetak ke dalam, jemaat yang membaca. Mazmur 70 ayat 5 sampai 6.
Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Janganlah lambat datang. Kita menyanyi dari Gita Bakti 298 ayat 1. Waktu doa yang kudus. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi yang beriman, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 40 ayatnya yang ke-10 hingga ke-18. Mazmur 40 ayatnya yang ke-10 hingga ke-18. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka, mari kita mohon tuntunan daripada Roh Kudus dan kita berdoa. Karena kasih dan kebaikan Tuhan, pada hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kami mohon, layakan hati dan pikiran kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak menghampiri hadirat Tuhan melalui mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dan mengerti. Bahkan Roh-Mu yang kudus mendorong kami untuk melakukan dan mengerjakan di dalam kehidupan beriman kami. Terpujilah Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Mazmur 40, ayatnya yang ke-10 hingga ke-18, yang mengatakan, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengebung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur
dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini Mazmur 40 ayat 10 hingga ke-18. Ada terbagi dua bagian. Tadi pagi mungkin kita sudah membaca ayat yang pertama hingga yang ke-9. Ayat yang pertama hingga ke-9 yaitu nyanyian doa, ucapan syukur kepada Tuhan, yang artinya orang yang mengakui atau mengalami berkat Tuhan dalam kehidupannya. Bacaan kita pada malam hari ini, ayat 10 hingga ke-18, yaitu nyanyian doa, minta tolong kepada Tuhan, yang artinya orang yang berteriak minta tolong atau orang yang sedang mengalami beban yang sangat berat dan mengalami kesulitan yang mengancam kehidupannya. Inilah bacaan kita pada malam hari ini. Mazmur 40 ini ditulis atau berdasarkan pengalaman hidup Daud ketika ia mengalami berbagai macam permasalahan atau beban yang sangat berat. Makanya di tata ibadah ini ada ditulis juga, kita membaca Mazmur itu ayat 70. Pasal 70. Pasal 40 dan pasal 70 ini ada saling berkaitan karena ditulis itu untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Jadi ini kemungkinan besar tadi saya bilang ditulis oleh Daud sendiri. Kita masuk dalam pemahaman teks firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Ayat 10 dan 11 itu mau mengatakan selain ketaatan, Daud juga bersuka cita untuk mengabarkan karya Tuhan kepada orang lain. Ayat 10 dan 11. Ayat 12 dan 14 itu ada hubungannya adalah satu permohonan supaya Tuhan jangan menahan rahmat, kasih, dan kebenarannya, tetapi melepaskan dan menolong Daud. Itu ayat 12 dan ke-14. Ayat yang ke-13, kalau kita nanti baca lagi bahwa mau menerangkan Daud merasa dikejar-kejar bukan saja oleh musuh yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, yaitu rasa bersalahnya dia. Sehingga ia mengalami berbagai macam beban atau malapetaka yang begitu berat. Saya ulangi lagi baca yang ayat ke-13 biar kita tahu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat lagi. Jadi bisa kita bayangkan betapa beratnya beban pergumulan Daud ketika menghadapi persoalan ini. Saya lanjut lagi. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Kita lihat di sini sampai dia seolah-olah pasrah. Begitu beratnya
beban yang harus ia tanggung akibat kesalahannya ia sendiri. Kenapa hal ini, ayat ini dikatakan? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita boleh melihat bahwa kesalahan apa yang dibuat oleh Daud, yaitu ketika dia mengambil Betseba sebagai istrinya dengan cara yang sangat-sangat jahat, licik, dan tidak pantas. Makanya di 2 Samuel 12 ayat 10 hingga ke-13, itu di antara keturunan Daud itu peristiwa-peristiwa saling membunuh ada. Diizinkan itu terjadi. Bahkan anak pertama hasil hubungan Daud dengan Betseba itu kena tulah, mati. Bahkan peristiwa istri-istri Daud itu diambil orang lain, dan itu sepengetahuan Daud. Sehingga ayat 13 ini mengatakan betapa beratnya persoalan yang Daud hadapi. Kita masuk ke ayat 15 dan ke-16, itu menggambarkan keberadaan musuh-musuh Daud yang memang menunggu akan bila mana Daud mati ataupun celaka, mereka akan bersuka cita. Mereka sangat mengharapkan kejatuhan Daud, atau baik itu dia mati ataupun terkena apapun. Ini ayat 15 dan 16. Ayat 17 itu sangat kontras dengan ayat 15-16. Sebaliknya dari itu, bahwa Daud mau mengatakan orang yang mencari keselamatan dari Tuhan akan memperoleh kegembiraan dan sukacita. Ayat terakhir dari bacaan kita di sini adalah mengenai keyakinan iman. Daud mengatakan walaupun sengsara dan miskin, tetapi Tuhan tetap memperhatikan dia dan menolong, bahkan membebaskan orang yang selalu mencari keselamatan datang kepada Tuhan. Bahkan Daud mau menerangkan di ayat 18 ini bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa bersalah sehingga Daud menaikkan doa untuk mohon pertolongan dan pengasihan Tuhan ketika dia mendapatkan beban atau persoalan yang sangat berat. Di sini bisa kita melihat bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga Daud begitu mempunyai beban yang berat dan meminta tolong kepada Tuhan seperti yang tadi saya bacakan pada ayat 13. Kita semua tahu ada dua hal, dua peristiwa. Yang pertama ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Yang kedua yang tadi sudah saya sampaikan, ketika Daud mengambil dengan cara yang jahat, memperistri Betseba dengan mengorbankan Uria, suami Betseba. Bahkan yang kedua, memakan nyawa akan anak dari hasil hubungan Daud dan Betseba. Jadi akibat perbuatan Daud, 2 nyawa melayang. Bahkan Nabi Nathan pada waktu itu menegur Daud. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 9, bahwa Daud membiarkan sesama umat Tuhan mati di tangan orang kafir adalah suatu penghinaan dan penistaan bagi Tuhan. Daud tahu akan hal itu. Dan tadi sudah saya sampaikan tidak berhenti, anak Daud juga mati. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, rasa bersalah atas 2 nyawa inilah yang sepertinya membuat Daud tidak berhenti dikejar-kejar oleh rasa bersalah dan terus memohon akan pengampunan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pemahaman teks bacaan kita
firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi apa yang bisa kita renungkan dan kita terapkan di dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, Daud tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Dosa yang sedemikian rupa, yang sedemikian jahat, yang membuat ia merasa bersalah. Sehingga pengakuan ia tidak habis-habisnya seperti ia dikejar-kejar. Bahkan lebih besar jumlahnya dari rambut yang ada di kepalanya. Sehingga dia mengatakan dia sudah menyerah akan masalah ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ketika Daud telah mengalami itu, Daud kembali menata kehidupannya, menata hubungannya dengan Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca 2 Samuel 12 ayat 24 hingga 25. Bagaimana Daud menata hubungan dia dengan Tuhan. Mengaku dia bersalah, mengaku dia berdosa. Jadi ketika dia menata itu, kita lihat perjalanan Daud selanjutnya. Dia begitu luar biasa. Semua kita pun sebaiknya begitu pada saat ini dan seterusnya. Kita menata hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan kita harus melihat kembali apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah berjalan dengan baik. Bahkan kita juga harus segera memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana ketika kita berdoa, berteriak meminta tolong kepada Tuhan, padahal hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Karena dosa itulah yang menjadi penghalang akan doa-doa kita naik kepada Tuhan. Jadi Daud mau menyatakan seperti ini. Dia menata kembali kehidupannya dengan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Bahkan kalau kita baca, dia duduk di tanah, menaburkan kepalanya dengan abu, berapa hari tidak makan. Jadi dia merasa bersalah. Mungkin kita tidak seperti itu, tapi baiklah kita juga mau menata hubungan yang baik kita dengan Tuhan. Karena ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, kalau hubungan kita tidak baik, maka hal itu yang menjadi penghalang antara hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Daud merasa kesalahannya merupakan beban yang sangat berat. Dan Daud tahu kepada siapa dia harus datang, kepada siapa dia harus meminta pertolongan untuk melepaskan itu semua. Dia datang kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Semua kita pun sebaiknya ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, masalah seberat apapun, kiranya kita tetap berdoa dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kita dalam kondisi terberat sekalipun dan sanggup menolong kita tepat pada waktunya seperti bacaan kita pada ayat 18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi COVID saat ini pasti semua kita mengalami dampak yang luar biasa. Semua pasti terkena dampak. Terkadang pergumulan itu sangat berat buat kita. Ada yang terkena PHK, bisnis hancur, semua ada yang dirumahkan karena tidak berjalan. Ekonomi keluarga sangat terpuruk dan terganggu. Bahkan ada juga yang terpapar COVID juga. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi ini, kondisi yang sangat berat ini, kita harus percaya dan terus kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bahkan kita selalu berkata bahwa Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Tuhan, aku memerlukan Engkau. Hanya Engkau yang sanggup menolong aku. Dan karena Engkau yang menjamin kehidupanku.
Itulah yang harus kita katakan saat ini. Daud percaya bahwa cepat atau lambat doanya itu pasti dijawab oleh Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 mengatakan, karena Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yosua 1 ayat 9 mengatakan, oleh karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang sulit ini, yakinlah bahwa di dalam Tuhan tidak ada deadlock atau tidak ada jalan buntu. Kita tidak perlu takut pada jalan buntu. Semua orang pasti pernah mengalami tidak ada jalan bagi masalahnya. Tapi bagi orang yang dikasihi Tuhan, selalu ada jalan keluar. Apapun permohonan doa kita yang kita naikkan memohon pertolongan Tuhan, dibutuhkan 3 hal, yaitu ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan. Ketiga hal itu, ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan, menanti jawaban Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh hingga tergeletak, karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Bacaan kita pada pagi hari Mazmur 40 ayat 5a mengatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kondisi dan keadaan apapun, kami tahu kepada siapa kami harus meminta pertolongan. Yang tidak lain hanyalah kepada Tuhan Yesus sendiri. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kami terbatas. Kami tidak mampu.
Kami sangat memerlukan dan membutuhkan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami saat ini dan seterusnya. Yakinkan kami bahwa Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kami dan hidup kami selalu ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tidak sendiri ya Tuhan. Engkau tetap memperhatikan. Bahkan Engkau tetap mendampingi kami di seluruh kehidupan kami. Untuk itu biarlah kami tetap taat, tekun, setia kepada Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Baik yang terdampak oleh COVID-19, khususnya jemaatmu di GPB Pasar Minggu. Yang terpapar sakit, Tuhan hampiri, Tuhan jamah, berikan mereka pemulihan dan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Yang menghadapi masalah ekonomi, akibat di PHK, atau bisnis yang hancur, atau yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mengganggu akan perekonomian keluarga. Tuhan, Engkau saja yang mampu menolong dan mengangkat semua persoalan dan beban yang dihadapi oleh kami semua, bahkan seluruh jemaat-Mu. Engkau tetap memperhatikan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh hingga tergeletak. Tangan-Mu yang penuh kasih selalu menopang kami. Untuk itu, kuatkan kami, tambahkan semangat kami, dan biarlah kami tetap senantiasa mengucap syukur. Baik kami mengalami akan pergumulan kehidupan, baik itu susah maupun senang, pahit dan manis. Dua warna kehidupan ini kami yakin dan percaya Tuhan hadir berjalan bersama dengan kami. Untuk itu biarlah tetap kami mengucap syukur dan selalu tetap berdoa, menata hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami memperoleh pengertian, pemahaman akan firman yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Bagi yang jemaat yang terisolasi, terpapar COVID-19, Tuhan berikan mereka kekuatan, biar mereka tetap berpengharapan mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberikan mereka pemulihan dan kesembuhan. Bahkan seluruh juga orang-orang yang terisolasi, terpapar COVID-19, Tuhan kuatkan mereka, biar mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Hiburkanlah orang-orang yang berduka yang diakibatkan oleh COVID-19. Bahkan hiburkanlah orang-orang yang berduka yang tidak diakibatkan COVID-19. Dan berkatilah orang-orang yang telah sembuh, biarlah mereka mengucap syukur apa yang mereka telah peroleh adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat, relawan-relawan. Tuhan berkati mereka, berikan mereka semangat yang lebih. Tuhan lindungi mereka, agar mereka juga tidak terpapar COVID-19, dan mereka juga boleh mampu melayani orang-orang yang terisolasi sakit. Berkati keluarga mereka, cukupi kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, TNI Polri yang menjaga stabilitas keamanan nasional. Kabinet para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat
kebijaksanaan dan kasih-Mu dalam mereka membantu kehidupan yang saat ini dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong mereka agar mereka boleh membantu seluruh masyarakat, agar masyarakat juga boleh merasakan tangan kasih Tuhan melalui pemerintah. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk program kami GPB Pasar Minggu. Kami yakin dan percaya walaupun kami beribadah secara daring, tapi kami yakin dan percaya itu tidak menghalangi permohonan dan doa kami kepada Tuhan, tidak membatasi hal apapun juga, tapi kami tetap dekat kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan akan tim PS Media yang telah berjerih lelah membantu proses ibadah secara daring. Pelihara mereka, kesehatan mereka, jauhkan mereka dari terpapar COVID-19, agar mereka tetap senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah jerih mereka tidak lelah-lelah. Tuhan yang akan membalas segala kebaikan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Irdian, Pendeta Robert William Martin, Pendeta Saertian, Pendeta Emeritus Paul Ajewane. Tuhan berkati. Tuhan tolong pimpin, berkati akan pendeta kami ini. Tuhan tolong berikan kekuatan dan pimpinan Tuhan, agar mereka tetap dikuatkan dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa yang jauh daripada sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar dan memperhatikan doa kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Allah yang kudus, Bapa yang kekal, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi kepadanya. Ingatlah firman Tuhan pada Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening bank yang tertera di layar atau membawa langsung ke kantor GPIB Pasar Minggu setiap hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Ya Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
syukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Maha kasih Allah, sumber segala berkat, terimalah persembahan kami ini yang asalnya dari-Mu juga. Kuduskanlah agar layak di hadapan-Mu dan bermanfaat bagi orang lain dan pekerjaan-Mu. Dalam tangan pengasihan Putra-Mu Yesus Tuhan kami serahkan persembahan ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tetap kuat, tetap bersemangat, dan tidak jemu-jemu berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 417, bait yang pertama hingga kedua. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatir semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya. Jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.